Ada salah satu mas-mas dari Solo yang punya privilege level nasional mengusulkan secara gamblang bahwa AI seharusnya digunakan secara masif di sekolah. Tapi, mari kita berhenti sejenak nih, dan mulai berpikirlah. Sebagai orang yang suka belajar, dan beberapa kali juga sempat ngajar, saya ingin bertanya sebetulnya, apa sebetulnya tujuan utama pendidikan kita? Bukan sekedar menjejalkan pengetahuan kan? Bukan juga memburu kecepatan atau efisiensi ataupun skor ujian. Tujuan sejati pendidikan menurut saya adalah menumbuhkan manusia yang mampu berpikir. Dan untuk itu, kita telah memiliki satu kerangka kokoh yang sejak lama sebetulnya menjadi pondasi pendidikan modern, yaitu taksonomi Bloom atau Bloom taksonomi. Bloom taksonomi dikembangkan pada tahun 1956 oleh Benjamin Bloom dan teman-temannya. Mereka menjelaskan bahwa kemampuan berpikir manusia berkembang secara bertahap dari yang paling dasar hingga yang paling kompleks. Yang pertama itu remembering atau mengingat fakta dan informasi yang mereka terima. Kemudian yang level di atasnya itu adalah understanding atau memahami makna dan menjelaskan konsep. Kemudian level di atasnya lagi ada applying atau menggunakan informasi dalam konteks baru. Di atasnya lagi ada analyzing atau memecahkan informasi menjadi bagian-bagian dan melihat hubungan antar informasi tersebut. Kemudian evaluating atau menilai dan membuat keputusan berdasarkan kriteria dari informasi tadi. Kemudian creating, ini level teratas yaitu menyusun ide-ide baru, membentuk solusi, menciptakan sesuatu dari nol. Pertanyaannya, di level mana AI bekerja? Dan di level mana juga siswa ini perlu diasah kemampuannya. AI sangat mahir di dua level terbawah, mengingat dan memahami. Bahkan, ia bisa menerapkan dalam konteks teknis. Tapi, ketika sampai pada level atasnya, yaitu menganalisis, evaluasi, dan kreasi, yang merupakan inti dari critical thinking, AI hanya menyajikan ilusi kecerdasan, bukan proses berpikir otentik. Lebih jauh lagi, dalam kerangka psikologi kognitif, critical thinking bukan hanya tentang memecahkan soal logika sebetulnya. Ia adalah kemampuan kompleks yang mengintegrasikan metakognisi atau kesadaran seseorang akan proses berpikirnya sendiri. Ini mencakup kemampuan untuk menyusun strategi, menyadari bias, menilai informasi, hingga mengevaluasi sumber pengetahuan. Makanya saya khawatir sebetulnya ketika siswa ini terlalu tergantung kepada AI. Bisa jadi di masa yang akan datang dia menjadi generasi-generasi yang sangat mudah termakan hoax karena tidak mampu mensintesa informasi yang mereka terima seperti itu. Siswa yang tumbuh di bawah dominasi AI bukan tidak mungkin menjadi pasif. Mereka cenderung menunggu jawaban, bukan mencari. Mereka tahu hasil tapi tak tahu proses. Dan ini adalah bahaya yang senyap, bukan karena tidak tahu, tapi mereka merasa tidak perlu tahu. Dalam jangka panjang, hal ini akan mengikis growth mindset, sebuah konsep yang diperkenalkan oleh Carol Dweck. Ketika siswa terbiasa dibantu AI dalam setiap kesulitan, mereka kehilangan peluang untuk bergulat dengan ketidaktahuan, kehilangan dorongan untuk mencoba ulang, kehilangan semangat untuk berkembang. Tentu ini tidak ingin kita miliki untuk generasi-generasi kita mendatang. Lebih menyedihkan lagi, penggunaan AI yang tidak disertai pendidikan etika dan kesadaran kritis hanya akan melahirkan generasi peniru, bukan pencipta. Saya sama sekali tidak menolak teknologi, tapi saya menolak teknologi yang mengkerdilkan nalar. Pendidikan harus tetap menjadi ruang pembebasan, bukan sekedar pelatihan teknis. Jika kita menyerahkan proses belajar sepenuhnya pada mesin, maka kita sedang membunuh benih-benih nalar yang seharusnya tumbuh di kepala anak-anak. Sekarang ini memang banyak sekali yang berbicara apa solusinya AI. Saya khawatirnya itu hanya alasan mereka saja karena mereka malas berpikir sebetulnya. Sekolah itu, kampus itu tempat mencoba berbagai macam kesalahan dalam mempelajari sesuatu. Kalau siswa lambat dalam belajar sesuatu, itu tak masalah. Mereka gagal dalam memecahkan masalah, atau persoalan, atau kuis, atau esai, dan lain-lain, bukan jadi aib. Namun ketika mereka mulai menyerah dalam mempelajari sesuatu, menyerah memecahkan masalah, itulah tanda kehancuran generasi penerus kita. Semoga
pesan ini sampai ke teman-teman sekalian, terutama para pendidik, sehingga AI ini bukan jadi bumerang bagi kita, tapi menjadi alat bantu. Bukan membuat otak siswa kita, otak adik-adik kita, otak anak-anak kita semakin tumpul, semakin bergantung pada teknologi, tapi justru membuat mereka termotivasi untuk bagaimana saya menciptakan teknologi yang lebih bagus dari ini. Semoga bermanfaat.